Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Binario Adinugro Akrianto, Unit Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Pasir Jambu. Di sini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, gelombang 3, angkatan 15, kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan ke tugas 1 video 2 mengenai Smart ASN, di mana Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, Smart ASN merupakan akronim dari yang pertama adalah S-nya adalah spesifik, di mana seorang ASN harus dapat mengerjakan tugas secara spesifik. Jadi akan lebih tepat sasaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah measurable, di mana seorang ASN harus dapat melakukan pekerjaan yang terukur. Terukur dalam artian seorang ASN harus dapat melakukan pekerjaan yang dapat dinilai seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah achievable, di mana seorang ASN harus dapat mendapat pencapaian dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah relevan, di mana seorang ASN harus dapat melakukan pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian time, di mana seorang ASN harus dapat efisien dalam melakukan sebuah pekerjaan dari sisi waktu. Kemudian terdapat 4 pilar digital yang mendukung mengenai smart governance, di mana yang pertama adalah etika bermedia digital, kemudian budaya bermedia digital, kemudian aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Di mana etika bermedia digital memiliki 4 dasar, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet atau netiquette. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dasar untuk membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dasar dalam berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan dalam kaidah etika digital. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar mengenai cara bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah budaya bermedia digital yang juga memiliki 4 dasar. Yang pertama adalah pengetahuan akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah pengetahuan untuk membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin browser seperti perpecahan, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah pengetahuan yang dapat mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Kemudian yang ketiga adalah aman bermedia digital, di mana terdapat 4 dasar untuk aman dalam bermedia digital. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap fitur proteksi hardware seperti kata sandi, fingerprint, kemudian pola sandi pola, dan pengetahuan dasar dalam memproteksi identitas digital. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terpercaya, sehingga dapat menghindari
menghindari kejahatan digital. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya track record digital dalam membuat konten-konten di sosial media. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dalam perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN, kemudian kode autentifikasi, dan OTP. Yang keempat adalah cakap bermedia digital, mencakup pengetahuan menggunakan perangkat keras digital seperti HP, personal komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan dasar mengenai search engine atau browser dalam mencari informasi dan data dengan memasukkan kata kunci dan memilah berita yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang beragamnya aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam mengunduh dan mengganti-ganti pengaturan. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan mengenai beragam aplikasi e-wallet atau dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi digital secara baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.